Bahkan diriwayatkan seorang wanita yang tidak sempat sholat tahajud ada kesempatan lain yang melebihi sholat tahajud. Wong wedon nek turu ora nganggo kathok, nganggo kotang, iku pahalanya lebih hebat daripada sholat tahajud. Sebab banyak suami yang tidak bisa tidur kalau belum diempengi sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Ketajaman Mata Hati. Sahabat Ketajaman Mata Hati dimanapun berada, kali ini kita akan menghadirkan Bapak Kepala KUA Petimuan, Bapak Kiai Haji Abidar, yang akan memberikan tausiah kepada kita semua bagaimana cara membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karena dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak ada sekolahannya. Jadi kita perlu belajar kepada para alim. Untuk itu kami menghadirkan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abidar, Kepala KUA Petimuan. Wedal saha panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pemirsa dan pendengar channel YouTube Ketajaman Mata Hati yang dimuliakan Allah dan diberkahi oleh Allah, berkah sehat, berkah rezeki yang halal dan barokah, juga sehat yang bermanfaat. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah karena limpahan rahmat dari Allah, kita masih dipertemukan dalam suasana yang bahagia untuk tema kali ini, membina atau membangun rumah tangga yang sakinah. Dalam Islam sudah diajarkan oleh para alim ulama, membangun rumah tangga itu tidak semudah membolak-balikan tangan. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Tapi perlu waktu dan proses dengan kesabaran, dengan ketakwaan kita pada Allah. Karena mencari jodoh, calon istri atau calon suami itu sudah diterangkan dan ditentukan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum
mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bahwa di ayat tersebut Allah itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya. Jodoh itu ditentukan Allah. Pasangan-pasangan Anda sebagai pria dan wanita, itu pasangan Anda pastilah pasangan yang klik dalam hati. Jamaliha, jodoh itu perlu dicari, tapi yang menentukan Allah. Karena pada waktu di perut ibu itu jodoh sudah ditentukan. Di antaranya itu, kalau seorang pria yang masih jomblo mencari kriteria wanita, pasti yang klik dulu, wah cantik. Yang cewek pun sama, klik dulu, wah ganteng. Ada cewek bawa mobil, setelah turun kakinya nggak ada, nggak jadi klik pria itu. Begitu pula seorang cewek melihat pria turun dari mobil, yang tadinya melihat mobilnya wow, begitu turun dari mobil kok tangannya nggak ada dua-duanya, nggak jadi klik cewek tersebut. Jadi jamaliha itu perlu, cantiknya dulu yang kita klik. Setelah sudah sama-sama klik untuk membina rumah tangga tersebut, dua sejoli insan yang saling mencintai tersebut nantinya akan membangun rumah tangga. Jadi seorang istri dan suami garwo sigaran lambe loro ketemu dengan barang siji yang dowo, itu garwo itu. Kalau sudah ada sigaran dua, sigaran bibir loro ketemu barang sing dawa gede dawa rosa, itu sudah dikatakan garwo karena sudah menikah secara Islam dan pemerintah. Di situ mulai ada ibadah di antara dua insan tersebut. Maksud dari garwo tersebut sigaran loro ketemu barang siji yang dowo, maksudnya sebagai seorang suami harus bisa adil. Suami apa itu suami? Suami itu selalu usaha amanah, memenuhi, membahagiakan, memelihara, melindungi istri. Itu suami. Itu suami. Dan istri tersebut apa istri? Istri ikhtiar selalu. Tri itu tiga. Bahasa Inggrisnya pri itu tiga. Seorang istri bisa menyejukkan suami, bisa menyejukkan anak, bisa menyejukkan kedua orang tua. Jadi istri bisa menyejukkan sana sini. Tadi suami sudah diterangkan selalu usaha amanah, berusaha amanah, memenuhi kebutuhan, melindungi istri, menjaga istri, mengayomi istri, itu namanya suami. Dan dalam pernikahan tersebut, suami tersebut akan merasakan sejuk karena istrinya. Satu istri, 4 gaya. Gaya apa saja? Yang pertama, gaya berbicara. Istri itu gayanya bicara wow, menyejukkan suaminya, sopan, santun. Begitu suaminya pulang dari kerja, Mas mau dahar dulu apa mau dilayani saya dulu? Itu bicaranya istri sudah menyejukkan hati. Suaminya pulang dari kerja sudah leseh, capek, tapi disambut oleh istrinya yang berbicara sopan, jadinya capeknya hilang. Mungkin malah
dia memilih minta dilayani dulu. Nggak lama, pokoknya langsung saja, tidak pakai lama, melebu kamar udar-udar. Yang berikutnya, gaya busana. Seorang istri itu busana itu menutup auratnya. Aurat istri tertutup, jangan dipopulerkan. Populer itu namanya pupu diler maksudnya. Banyak sekali zaman now, zaman sekarang, dengan banyaknya kemajuan teknologi di TikTok, di Facebook, di punya media massa, medsos tersebut, wanita-wanita, tapi maaf, tidak semuanya, maaf, itu menunjukkan populernya. Populer, pupu diler, wudel diler, itu populer. Karena kebanyakan sekarang banyak wanita yang menjadi sosialita. Yang berikutnya yaitu sikap. Sikap seorang istri itu berakhlakul karimah. Akhlakul karimah, istrinya itu akhlaknya baik. Dia bisa menjaga diri ketika suaminya nggak ada di rumah. Dia bisa menjaga dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dia bisa menggantikan posisi suami, yaitu sebagai suami adalah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin rumah tangga adalah laki-laki suaminya, tapi karena suaminya pergi, posisi pemimpin di istrinya. Dia bisa menjaga diri karena taat kepada Allah, karena akhlaknya baik. Dia sholat 5 waktu selalu, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Itulah istri yang akhlakul karimah, taat kepada suaminya. Kenapa? Dia hanya mengharap ridhonya Allah, ridhonya suami. Dia ingin pahala dari Allah. Yang keempat, satu istri 4 gaya. Yang keempat adalah kepribadiannya. Kepribadian istri konanga, nrimo ing pandum. Dia selalu bersyukur kepada Allah atas rezeki yang dikasihkan lewat suaminya. Istri dikasih rezeki nafkah oleh suaminya, dia selalu mengucapkan dan selalu senyum terima kasih kepada suaminya. Tidak melihat kecilnya, tapi rasa ikhlasnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Itu istri yang luar biasa. Karena ini temanya adalah membangun dan membina rumah tangga yang sakinah. Sakinah itu tenang, damai. Bila mana seorang suami sudah menemukan istri yang tadi, satu istri 4 gaya, rasanya suami tersebut nyaman, pergi pun dia tenang, tidak gelisah. Dan tadi sudah satu istri 4 gaya, berikutnya adalah satu suami multirasa. Multirasa, rasanya suami seperti apa? Rasa yang pertama adalah hangayemi. Hangayemi memberikan sandang pangan. Ini rasanya ayem, tentrem, nek seorang suami sudah mengasih apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga. Rasa hangayemi. Di rumah sudah ada beras, istri waras, si lanang barangnya akas. Luar biasa. Tinggal memasak. Itulah suami yang hangayemi, rasa hangayemi. Istrinya pun terasa senang punya suami yang akhlakul karimah.
Yang kedua, multi rasa yang kedua adalah hangayomi. Hangayomi itu melindungi istri. Bila mana suami sudah pulang, rasanya pun istri tenang. Walaupun suaminya langsung tidur, knalpotnya berbunyi, wow, wow, tapi rasanya senang istrinya karena suami yang tercinta sudah ada di sampingnya. Rasanya istri pun rasanya adem hatinya, tenang karena istri suami sudah berkumpul dalam satu rumah. Rasa yang ketiga adalah hanuntuni. Sebagai suami, suri toladan dalam rumah tangga, uswatun hasanah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita semua. Kita menirunya yang baik, uswatun hasanah. Menikah pun mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini rasa yang ketiga adalah hanuntuni. Seorang suami jadi uswatun hasanah dalam rumah tangga. Jadi suami memberikan contoh yang baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jangan sampai seorang suami edal-edel. Kalau ada ledel itu nggak ada harganya di depan anaknya, disepelekan oleh anak-anaknya. Itu satu suami multi rasa, satu istri 4 gaya. Jadi dalam membangun rumah tangga perlu waktu dan melewati berbagai macam ujian. Ketika suami istri di rumah, kedekatan emosi, cinta dan kasih sayang dicurahkan. Kedekatan emosinya dicurahkan. Karena cinta dan kasih sayang juga saling menghormati. Itu termasuk kebutuhan imateri dalam rumah tangga. Murah harganya. Harganya murah. Jangan sampai suami Anda berpaling muka gara-gara istrinya tidak bisa memikat hatinya dia. Suami setia, istri setia, berarti itu merupakan kebutuhan imateri. Termasuk suami istri yang berakhlakul karimah, sikapnya baik. Dan tadi dalam hangayemi tersebut mencukupi kebutuhan materi, terdiri dari fisik dan non fisik. Kebutuhan fisik, apa sih kebutuhan fisiknya? Yang sangat finansial adalah uang. Dengan uang, apalagi kita sehat, gagah, apapun bisa dibeli. Jangankan 1 cewek, 100 cewek bisa dibeli. Kalau suaminya itu tidak berakhlak, tapi kalau berakhlak karimah, apalagi dia setia. Satu istri punya 4 gaya kok. Finansial adalah uangnya, tapi non fisik dan fisiknya adalah kebutuhan yang dicukupi kepada istrinya adalah sandang pangan. Itu sandang pangan kewajibannya siapa? Kewajiban suami kepada istrinya. Kalau kita belum siap punya rumah sendiri karena terbentur dengan keuangan, ya ikutlah kepada orang tua kita, baik mertua atau orang tua kandung. Yang penting jaga rasa. Kalau suami istri sudah berakhlakul karimah, insya Allah dia akan taat. Dia tidak akan mengecewakan kedua orang tuanya. Bahkan dia bisa menutup hunna libasulakum wa antum libasulakum. Bisa menutup kekurangan orang tua, bisa menutupi kekurangan suami. Bahkan
Suami pun bisa menutupi kekurangan orang tua dan bisa menutupi kekurangan istri. Karena suami istri ibarat pakaian yang saling menutupi. Yang laki-laki pakai busana, yang muslim kelihatan gantengnya, yang wanita kelihatan anggun dan cantiknya. Dan kebutuhan non fisik disiapkan juga, itu tanggung jawab siapa? Suami juga, yaitu biaya pendidikan, biaya kesehatan, kondangan juga itu pengeluaran, biaya rekreasi, itu rekreasi juga perlu adanya uang, fulus. Kalau tidak punya fulus, itu sehat apapun semangatnya kurang. Tapi tadi suami istri sudah bersyukur, selalu qanaah, selalu bahagia, bersyukur pada Allah. Itu. Dan kebutuhan imateri, kebutuhan yang sangat murah. Contohnya yaitu mengucapkan rasa cinta, saling cinta dan mencintai, saling sayang dan menyayangi, saling minta maaf dan memaafkan, saling kerjasama, saling setia, saling tolong menolong. Itulah kebutuhan imateri dalam rumah tangga. Untuk membangun rumah tangga yang sakinah, yaitu seperti itu, antara suami istri saling menerima, saling konanga. Kalau kita sudah saling menerima dan saling konanga dan selalu bersyukur pada Allah, insya Allah keluarganya akan langgeng. Ada permasalahan, selesaikan dengan musyawarah, saling mengakui salah, jangan berebut benar. Salah satunya mengalah demi keutuhan rumah tangga. Suami silakan yang bicara, oh iya, istrinya bisa menyejukkan dan menerima. Demi apa? Demi keutuhan rumah tangga. Karena dalam perjalanan rumah tangga itu ada gelombang-gelombang dalam kehidupan. Semakin sukses seorang suami, semakin cantik seorang istri, nanti ada virus yang akan mengganggu mereka. Tapi kalau sudah suami istri sudah komit, dia pun tidak akan tergoda oleh wanita cantik. Istrinya pun tidak akan tergoda oleh pria yang ganteng. Tidak ada yang sempurna. Suami kamu gak sempurna, orang lain ya sempurna. Kalau ada pasangan suami istri, dia sudah diuji sukses oleh Allah, dia amanah tidak? Amanah, kalau amanah berarti sesuai dengan makna suami, selalu usaha amanah, mencintai, memenuhi, membahagiakan, melindungi kepada istri. Dan istri pun ikhtiar selalu menyejukkan, membahagiakan kepada suaminya. Dalam kehidupan berumah tangga itu bervariasi, ganteng relatif, cantik juga relatif. Tapi yang paling cantik di antara yang lain adalah setiap keindahan dunia hanya istri soleha, istri yang soleha. Itu istri yang soleha. Istri yang soleha ya tadi berakhlakul karimah, bisa menyejukkan suaminya. Dan suami yang soleh juga yang bisa membahagiakan istrinya. Pemirsa channel YouTube Ketajaman Mata Hati yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang saya sampaikan, hanya beberapa resep
tapi resep tersebut apa yang saya lakukan dalam rumah tangga. Saya itu bukan jargoni, tapi asli saya lakukan. Sengsara bersama, senang apalagi selalu bersama. Dibangun dari pondasi, sama-sama kuat agamanya. Pada yang masih lajang atau yang berlajang, carilah pasangan Anda sesuai klik hatinya. Karena untuk berumah tangga itu satu kali menikah, bahagianya itu sampai anak cucu. Kalau Anda sudah menemukan teman sejati, jangan kau sia-siakan. Muliakanlah pasangan Anda, bahagiakan pasangan Anda. Jangan kau kecewakan pasangan Anda, karena gara-gara masalah sepele Anda tiap hari ribut. Selesaikan dan musyawarah. Itu merupakan ujian. Kalau Anda berdua bisa melewati, insya Allah nanti akan menjadi keluarga samawa. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi penyampai dan bagi pendengar semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Bapak Kepala KUA Patimuan, Bapak Kiai Haji Abidar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Memang dalam membina rumah tangga harus ada saling pengertian di antara keduanya. Bahkan kesempatan yang diberikan oleh wanita itu wani ditoto, wanita itu wani ditoto. Setiap wanita adalah sumber segalanya dari ketentraman rumah tangga. Anisa imadul biladi wa ida suluhat fasuluhat wa ida fasadat fawasadat. Jadi kalau wanitanya tidak jejak, tidak lurus, maka rusak negaranya. Bila mana lurus jejak wanitanya, maka akan jejak negaranya. Itulah pada intinya pada wanita, utama dalam ketentraman rumah tangga. Bahkan di situ kesempatan wanita untuk menjaring pahala sangat-sangat besar. Seorang wanita ketika suaminya mau berangkat bekerja mencium tangan atau pulang kerja mencium tangan, sama saja dengan mencium hajar aswad. Bahkan diriwayatkan seorang wanita yang tidak sempat sholat tahajud, ada kesempatan lain yang melebihi sholat tahajud. Wong wedon nek turu ora nganggo kathok, nganggo kotang, iku pahalanya lebih hebat daripada sholat tahajud. Sebab banyak suami yang tidak bisa tidur kalau belum diempengi sama istri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.